Halo Sobat YouTube, apa kabarnya semua? Kali ini 1001 Movie akan membahas sebuah alur film yang berjudul Padhan. Film ini bercerita tentang aksi Shah Rukh Khan yang di film ini bernama Padhan, di mana dia harus berjuang keras melawan seseorang yang akan menyebarkan virus mematikan di negaranya. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelumnya, jangan lupa tekan tanda jempol ke atas, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kami bahagia. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang dokter dan seorang yang bernama Jenderal Kadir di sebuah negara bagian Pakistan. Di sana dokter menjelaskan Jenderal Kadir terkena kanker ganas dan usianya menyisakan 3 tahun lagi. Tiba-tiba muncul sebuah berita yang mengumumkan pemerintah India mencabut status istimewa Kashmir dan parlemen India membatalkan pasal 370 yang membuat Menteri Luar Negeri Pakistan menolak tindakan sepihak itu. Kemudian, Jenderal Kadir menelepon temannya Jim untuk membuat kekacauan dan membuat India bertekuk lutut. Di sana Jim menjelaskan peluru yang ditembakkan tidak akan bisa ditarik kembali. 3 tahun kemudian, di suatu tempat di Arvika, tampak banyak orang yang menjual senjata dan tampak juga sebuah rudal besar pesanan dari Jim yang nantinya akan dikirim ke sebuah tempat. Orang yang mengurus pengiriman rudal itu bernama Rafe dan di sana tampak seorang lagi yang disiksa yang bernama Padhan. Rencana Padhan ke Arvika adalah untuk menangkap Rafe untuk dimintai keterangan karena Rafe adalah seorang pemimpin di sana. Maka Padhan harus mengalahkan para anggotanya agar dapat menangkapnya. Satu persatu anggota di sana dijatuhkan oleh Padhan dengan mudahnya. Padhan mengikat Rafe di bawah helikopter dan tembak-tembakan pun terjadi antara helikopter dengan anggota Rafe yang singkat ceritanya Padhan berhasil menangkap Rafe. Sebelum kejadian di Arvika tersebut, kita berpindah cerita ke New Delhi, India, di mana markas GOCR berada. GOCR ini didirikan untuk sebuah misi penting bagi negara India. Di sana ada Kolonel Luthra dan Bu Nandini yang memimpin misi ini. Di sana mereka lagi membahas adanya tim Outfit X yang merencanakan sesuatu di Dubai di dalam konferensi ilmiah Asia. 2 ilmuwan India akan mewakili India dan Presiden India akan memberikan pidato di sana. Karena mereka berpikir Outfit X akan menyerang presiden, maka Kolonel Luthra akan membuat tingkat keamanannya menjadi 3 kali lipat dan mengirim tim GOCR untuk berjaga di sana. Cerita berpindah ke negara Dubai. Di sana Kolonel Luthra mengubah jalur perjalanan presiden, sedangkan kedua ilmuwan yang bernama Dr. Sahani dan Dr. Faroki berjalan di rute yang lain. Tiba-tiba datang seseorang yang menggunakan topeng serta sebuah rudal yang akan bersiap menembak mobil patroli. Padhan yang mendapatkan informasi itu kemudian bergegas menuju ke tempat lokasi. Ternyata orang tersebut bukan akan menangkap presiden, malah sebaliknya menangkap 2 ilmuwan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di jalan. Sayangnya, peneror tersebut menggunakan mobil Hummer dan menabrak mobil yang dipakai Padhan dan kawan-kawannya. Orang misterius itu kemudian turun dari mobilnya dan membuka topengnya. Ternyata dia adalah Jim. Di sana Jim menjelaskan mungkin selama ini orang berpikir dia sudah mati. Memang benar dia telah mati untuk negara India dan dia mendapatkan penghargaan keberanian mati sebagai seorang pahlawan. Kedepannya, bila kau mati, kamu juga akan mendapatkan medali keberanian di kuburan yang tidak bermanfaat. Jim kemudian menembakkan bensin, membuat api bergerak ke mobil Padhan, sedangkan Jim pergi meninggalkan mereka. Ledakan pun terjadi yang membuat salah seorang teman Padhan tewas di tempat. Singkat cerita, Jim menggunakan helikopter untuk mengangkut Dr. Sahani. Di saat yang sama, Padhan menembakkan sebuah tali untuk menghubungkan helikopter itu. Padhan pun menuju ke sana dan menendang Jim dan kemudian memindahkan Dr. Faroki ke helikopternya. Perkelahian antara Padhan dan Jim pun terjadi di atas mobil Hummer. Kolonel Luthra memerintahkan menutup jalan yang membuat mereka melompat ke atas tali penghubung. Mereka kemudian melakukan duel kembali di atas mobil kontainer. Jim menggantungkan tali penghubung di atas atap kontainer. Karena kontainer akan melewati terowongan, helikopter yang membawa Dr. Faroki
melepaskan tali penghubung, kemudian Jim membawa Dr. Sahani dan meninggalkan Padhan. Sesampai Padhan di kantor GOCR, di sana Kolonel Luthra menjelaskan dulunya Jim adalah prajurit terbaik yang dia miliki. Jim berhasil menyelamatkan 6 tawanan yang diculik bajak laut Somalia, dan setelah itu bajak laut itu melakukan balas dendam dan menangkap Jim dan istrinya yang sedang hamil dengan meminta uang tebusan sebesar 100 juta. Di sana, Kolonel Luthra menjelaskan bahwa kami tidak pernah bernegosiasi dengan teroris. Dari video itu, bajak laut mengatakan, "Kau mencintai negaramu, sayangnya negaramu tidak mencintaimu," dan menembak istrinya yang sedang hamil. Dari cerita itu, Padhan mengatakan kepada kolonel, karena kolonel membiarkannya mati tanpa membantu dia, sekarang dia akan datang membalas dendam. Keesokan harinya, rekan kerja Padhan yang bernama Swita menemukan sebuah kata rak tebis di sebuah situs darknet. Di sana juga ditemukan para mantan agen rahasia menerima masukan uang dari seseorang yang bernama Dr. Rubina Moshin, atau biasa dipanggil dengan nama Rubai. Diketahui juga saat ini Rubai sedang berada di Spanyol. Padhan pun terbang ke Spanyol dan menemukan Rubai lagi menyanyi dan menari di sana. Rubai mengetahui Padhan yang sudah tiba di sana, kemudian mengajaknya menari barengan. Rubai lalu mengiring Padhan ke sebuah kolam renang. Ternyata Jim sudah berada di kolam tersebut. Anggota Jim kemudian mengepung Padhan, dan di sana Jim menjelaskan dia sengaja menjebak Padhan dengan menyebarkan rekening, dan Padhan pun masuk ke dalam perangkapnya. Di sana Jim memperkenalkan para anggotanya yang merupakan mantan agen rahasia terbaik di dunia, dan ternyata masih kurang seseorang agen terbaik dari India, yaitu Padhan, untuk ikut bergabung bersama kami. Jim menawarkan kekayaan kepada Padhan atau memilih menjadi mayat. Karena Padhan tidak berniat bergabung, Jim meminta maaf padanya dan pergi dengan Rafe menggunakan helikopter. Setelah Jim pergi, Rubai menolong Padhan dan menjatuhkan semua anggota yang ada di sana, sedangkan Padhan hanya menonton kehebatan seorang wanita yang baru dikenalnya. Rubai menjelaskan di sana dia menjadi mata-mata menyelidiki kegiatan Outfit X dan dia masih bekerja di organisasi ISI. Tembak-tembakan pun terjadi yang akhirnya peluru tersebut melukai Rubai. Karena jumlah mereka sangat banyak, maka mereka pun menyelamatkan diri dengan melompat ke dalam air. Setelah sadar, Padhan menjelaskan Rubai sudah tertidur selama 18 jam dan peluru tidak mengenai organ vital. Padhan kemudian bertanya kenapa Rubai menyelamatkannya. Rubai pun menjelaskan tentang Rakstebits yang sekarang ada di Rusia, dan dalam kurun waktu 7 hari, Jim akan mencuri Rakstebits di Rusia. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua berangkat ke Moskow, Rusia. Di dalam kamar, Padhan menjelaskan sebuah menara Walk Swiss yang memiliki 92 lantai dan merupakan brankas teraman di dunia. Brankas yang berukuran 30 x 30 kaki itu tidak bisa dibuka dengan bahan peledak, laser, ataupun dibakar. Brankas itu memiliki gembok dan kunci yang dipegang oleh 2 orang yang berbeda. Gembok itu dipegang oleh Paman Grigor yang berjarak 12 km dari menara Walk Swiss, sedangkan kuncinya dipegang oleh Bibi Karen yang berjarak 16 km yang berlawanan arah dengan tempat Paman Grigor. Dan kita hanya memiliki 10 menit untuk menggabungkan kunci dan gembok itu, bila tidak pintu akan terkunci kembali. Setelah itu mereka kemudian memainkan langkah pertama untuk mengambil sidik jari Paman Grigor. Nah, Rubai pun memainkan perannya dengan cara menggoda Paman Grigor. Di sana tampak Rubai menggunakan tangan Paman Grigor untuk memegang pahanya. Ternyata di paha Rubai sudah dipasang alat untuk mengkopi sidik jari. Langkah kedua, Padhan masuk ke dalam kamar Bibi Karen yang telah pingsan dengan obat tidur dan menyalin sidik jarinya itu ke sebuah tablet. Langkah ketiga, mereka butuh 2 pesawat dan 2 pilot yang profesional. Di sana, Rubai mengatakan pilot profesionalmu terlambat. Lalu Padhan menjelaskan mereka hanya hobi terbang yang sebenarnya mereka profesional dalam hal menyanyi. Langkah keempat, kita perlu mencari wanita penggoda untuk menggoda Paman Grigor.
Keesokan harinya, mereka pun memainkan perannya. Bibi Karen yang masuk ke dalam toilet tiba-tiba keluar menjadi bibi Karen yang palsu dan berbincang dengan wanita penggoda. Paman Grigor yang melihat wanita cantik kemudian keluar dari kantornya. Di sana, Padhan berhasil mengambil kartu akses dan dengan sidik jari yang sudah dipersiapkan, mereka kemudian membuka brankas dan berhasil mengambil gembok dan kunci itu. Karena waktu mereka hanya 10 menit, pilot profesional pun datang menjemput mereka di kedua tempat yang berbeda. Sesampai di sana, mereka pun membelah kaca, memasang kunci, memasang gembok, dan akhirnya pintu brankas terbuka. Brankas kode 412 akhirnya terbuka. Rubai melempar tali pemadam kebakaran, kemudian menyuruh Padhan melempar rak tebis. Saat Padhan memanjat, Rubai membakar tali tersebut, yang ternyata Rubai bekerja untuk Jim untuk memainkan ini semua. Di dalam penjara Rusia, Padhan pun disiksa untuk mengetahui di mana rak tebis berada. Bu Nandini pun sampai di Rusia untuk menolong Padhan. Dengan pergerakan jari, Bu Nandini menjelaskan, Tiger segera datang mengeluarkanmu dari penjara. Di dalam sebuah kereta api yang membawa Padhan, tiba-tiba banyak orang yang telah dipersiapkan untuk membunuh Padhan. Perkelahian di antara mereka pun terjadi. Awalnya Padhan memukul semua orang yang ada di sana. Karena telah lelah, akhirnya Padhan yang menjadi dipukul. Tiba-tiba datang si Tiger memukul jatuh orang-orang yang ada di sana, yang kemudian menawarkan kopi dan obat penghilang sakit kepada Padhan. Saat Padhan berhadapan dengan penjaga, tanpa disadar, dia salah menarik pin peledak yang membuat salah satu gerbong kereta api itu meledak. Mereka kemudian naik ke atap dan perkelahian pun terjadi lagi. Sebuah helikopter datang menembakkan rudalnya. Untungnya, kereta api sempat masuk ke dalam terowongan. Setelah menjatuhkan para penjaga, dengan senapan otomatis mereka menembak jatuh helikopter yang mengenai rel kereta api. Mereka berdua pun harus berlari dan melompat dari gerbong satu ke gerbong yang lain, dan setelah itu mereka berdua pun memakan obat penghilang sakit. Setelah hal itu, Bu Nandini pun datang ke tempat persembunyian Padhan. Di sana tampak Raffi telah ditangkap seperti cerita di awal. Di sana Raffi menjelaskan Jim membeli 2 rudal tetapi tidak tahu digunakan untuk apa. Bu Nandini memberitahu keberadaan Rubai di Paris, kemudian Padhan pun terbang ke Paris, Prancis. Singkat cerita, di sana dia berhasil menemukan Rubai, dan Rubai menjelaskan rak tebis adalah sebuah virus cacar modern yang kemudian Jim menyuruh Dr. Sahani memutasi virus sehingga virus tersebut dapat membunuh orang di satu negara dalam waktu 1 jam. Orang yang membiayai Jim untuk melakukan ini semua adalah Jenderal Kadir dari negara Pakistan yang membenci pemerintahan India yang membatalkan pasal 370. Kemudian Padhan mengatakan, kenapa saya harus mempercayaimu lagi? Saya adalah warga negara Pakistan dan seorang prajurit yang tidak mau membunuh ribuan orang yang tidak bersalah. Rubai meminta Padhan mempercayainya kali ini dan Jim akan bertemu dengan Dr. Sahani di labnya dalam 2 hari ini. Singkat cerita, di sebuah pegunungan es, tampak Rubai di sana menjadi seorang penjaga dan datanglah Jim dengan helikopter ke tempat itu. Di sana Dr. Sahani telah merancang virus itu di dalam 2 bola besi dan Dr. Sahani bertanya kepada Jim apakah demi uang dia melakukan ini semua. Lalu Jim menjelaskan untuk mendapatkan uang itu mudah sekali dengan cara merampok bank, tetapi ada harga yang tidak bisa dibayar kembali, yaitu istri dan anaknya. Sensor radar tiba-tiba berbunyi dari atas, tampak Padhan dan timnya tiba di lokasi dari atas atap. Rubai keluar dari lab untuk melihat kondisi, sedangkan Dr. Sahani diminta untuk menjaga kedua bola virus itu. Rubai kembali ke ruangan lab dan mengambil bola tanpa diketahui Jim berada di belakangnya dan mengetahui Rubai telah berkhianat. Jim kemudian menembak Dr. Sahani dan menembak Rubai, namun Rubai berhasil menghindari tembakan tersebut. Jim melarikan diri dengan sepeda motor dan kejar-kejaran pun terjadi antara Jim dan Padhan. Padhan berhasil menembak tas Jim yang membuat kedua bola itu jatuh tergelincir di permukaan es. Rubai yang datang berhasil merebut sebuah bola, begitu juga dengan Jim berhasil merebut bola lainnya. Jim melempar sebuah bom yang membuat Rubai jatuh bersama bola ke dalam air es. Melihat hal itu, Padhan pun segera menolong Rubai
dan Jim berhasil melarikan diri dengan sebuah bola virus. Sekembalinya mereka ke GOCR, Kolonel Luthra menahan Rubai untuk dimintai keterangan. Cerita kemudian berpindah ke sebuah institut penyakit menular di India. Di sana tampak seorang dokter memberikan penjelasan kepada Bu Andini. Dia telah membelah 3 lapisan bola itu dan di dalamnya hanya terdapat air mineral. Tiba-tiba ada panggilan video call dari Jim dan mengatakan apakah hanya menemukan air mineral. Di sana Jim menjelaskan lapisan pertama pada bola itu kosong, lapisan kedua berisi gas korosi dan dapat melelehkan plastik di baju, dan lapisan ketiga adalah Raktabits. Virus itu sekarang ada di lab dan baju putihmu perlahan akan berubah menjadi hitam, dan virus itu sekarang ada di tubuh kalian yang akan membuat kalian sakit luar biasa. Bu Andini dengan secepatnya menyuruh mengunci lab dan menyuruh kolonel memasang bom. Pesan terakhir Bu Andini menyuruh Padhan menyatukan para prajurit terbaik, menangkap Jim dan menjaga virus ini tidak menyebar, yang kemudian ledakan besar pun terjadi. Setelah hal itu, Jim melakukan video call dengan para petinggi di India dan mengatakan rudal besar yang berisi virus akan segera ditembakkan ke salah satu kota di India. Di sana dia mengatakan tidak ada yang bertanggung jawab atas kematian istri dan anakku, dan sekarang tidak ada yang bertanggung jawab atas kematianmu. Padhan kemudian mencari Rafe kembali dan mempertanyakan di mana keberadaan rudal tersebut. Karena keluarganya diancam, Rafe pun mengatakan rudal itu ada di Afghanistan. Padhan kemudian berkunjung ke penjara Rubai dan Padhan membebaskan Rubai dari penjara dan berangkat ke Afghanistan. Di bagian negara Afghanistan, tampak Jim menceritakan kepada Jenderal Kadir di India tidak akan menyerahkan Kashmir. Tiba-tiba, anggota Jenderal Kadir membawa sebuah video adanya virus cacar yang menyebabkan satu kampung tewas di salah satu kota di Afghanistan. Jenderal Kadir yang mengetahui hal itu kemudian memarahi kecerobohan Jim yang membuat Jim marah dan mencekik Jenderal Kadir dan memerintahkan anggotanya mengubah arah rudal tersebut ke Islamabad yang merupakan ibu kota Pakistan. Kemudian Jim memerintahkan anggotanya untuk mengecek kondisi desa tersebut. Sesampai anggota Jim di desa tersebut, ternyata orang-orang itu bekerjasama dengan Padhan untuk berpura-pura mati terkena virus cacar. Ternyata Padhan menggunakan pasukan tadi untuk mencari tahu keberadaan Jim dan rudalnya. Sesampai Padhan di sana, Jim berhasil mengaktifkan rudal dan Jenderal Kadir tewas di tangan Rubai. Jim melarikan diri dengan sayap yang canggih dan Padhan juga mengejar Jim dengan sayap satunya lagi. Seorang anggota Padhan berhasil memotong kabel dan menonaktifkan rudal tersebut. Setelah dibuka, ternyata bola virus itu tidak berada di sana. Rubai kemudian mengecek salah satu HP anggota Jim yang tewas dan menemukan bola itu ada di pesawat LT-72 yang lagi akan mendarat di New Delhi. Dan pemicunya ada bersama Jim. Setelah perkelahian panjang, akhirnya Padhan berhasil menekan tombol dan mematikan bola virus tersebut. Di akhir cerita, Jim terjatuh ke dalam jurang dan medali keberanian yang diambil Padhan dari Jim diberikan kepada Bu Andini yang pantas menerima medali tersebut. Dan cerita pun selesai. Semoga Sobat YouTube mengerti alur ceritanya. Jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti konten kami. Terima kasih sudah menonton. See you!